Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel CPUS. Hari ini tanggal 1 November tahun 2024. Seperti biasa, saya selalu memberikan konten edukasi mengenai perkembangan tanaman buah naga di kebun buah naga MTH guys. Nah, untuk video kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman semua apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kembang buah naga itu gugur sehingga terjadinya kerontokan pada bunga buah naga, guys. Oke, sebelum kita membahas mengenai faktor apa saja yang menyebabkan kembang buah naga ini rontok, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share video-video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih yang udah di subscribe. Oke, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi rontoknya bunga pada tanaman buah naga, diantaranya yang pertama itu faktor dari alam, guys. Nah, yang pertama itu faktor alam. Di antaranya untuk faktor alam itu bisa faktor dari cuaca. Contoh misalkan seminggu enggak hujan, panas selama seminggu, kemudian ketika waktu kembang mulai membesar, nah muncul hujan. Nah, itu kemungkinan akan terjadi kerontokan, guys, karena kaceos tea yang sering saya sebut di video-video sebelumnya ya. Di sini juga banyak beberapa kembang yang mengalami kerontokan, itu diakibatkan yang tadi saya sebut, guys, yaitu terjadinya faktor alam dari musim panas kemudian hujan yang lebat. Kemudian untuk dari faktor alam itu sendiri, diantaranya kekurangan air, guys. Nah, kalau tanaman buah naga ini kekurangan air, nggak bakal maksimal untuk ngeluarin kembangnya. Karena kenapa? Karena tanaman buah naga ini mengandung air, guys. Jadi kalau misalkan tanamannya kurang air, ya bagaimana mau menghasilkan kembang yang sempurna. Nah, itu faktor dari kondisi alam yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari faktor alam juga terjadinya intensitas hujan yang terlalu tinggi juga mempengaruhi kerontokan tanaman buah naga, guys. Kalau misalkan seharian hujan full, kemudian sehingga membasahi perakaran, apalagi kalau sampai menggenangi perakaran, guys, itu bisa sangat mempengaruhi kerontokan pada tanaman buah naga. Ataupun ada angin kencang, misalkan angin yang kencang dibarengi sama hujan, itu juga dapat mempengaruhi kerontokan pada bunga buah naga. Nah, itu, guys, yang ketiga dari faktor alam. Nah, untuk faktor alam itu sendiri kita nggak bisa menanggulanginya, guys. Kita nggak bisa menanggulanginya yang namanya faktor alam. Kita hanya bisa pasrah, guys. Bagaimana miliknya, bagaimana rezekinya, sebagaimanapun rezeki kita, ya kita nggak bisa merekayasa
terjadinya perbedaan iklim ataupun faktor dari alam itu sendiri. Kemudian yang ke berapa guys? Lupa lagi. Kemudian yang keempat, faktor alam juga yaitu dari hewan-hewan yang sering mengganggu fotosintesisnya kembang buah naga guys. Kayak misalkan semut, kemudian belalang, dan lain sebagainya. Pokoknya hewan-hewan yang sering mengganggu pada bunga buah naga guys. Kemudian yang kelima, dari alam juga yaitu penyakit guys. Faktor penyakit, kita itu nggak tahu kedatangan penyakit itu kapan. Makanya kita harus sering-sering kontrol tanaman buah naga itu ya, untuk menghindari dari datangnya penyakit yang nggak terkontrol guys. Nah kalau untuk penyakit itu bisa kita tanggulangi dengan fungisida, insektisida dan lain sebagainya. Seperti halnya yang terkena serangan hama, ulat dan lain sebagainya, itu bisa ditanggulangi oleh obat. Kemudian untuk dari segi fisik, yang pertama itu dari faktor alam, kemudian yang kedua itu faktor dari fisik tanaman itu sendiri. Yang pertama, faktor dari fisik tanaman itu sendiri, dalam satu pohon itu banyak sekali kembang guys. Jadi buah naga itu tergantung perakarannya. Kalau misalkan akarnya udah meluas, nah si batangnya juga udah bagus, udah siap dibuahkan. Nah insya Allah kembang yang rontoknya juga nggak terlalu banyak. Nah kalau misalkan tanaman masih kecil, kemudian dari segi kesehatan juga kurang, nah itu bisa memicu kerontokan walaupun banyak kembang-kembang yang muncul guys. Nah kayak ini tuh, banyak yang rontok ya tuh guys, seperti itu. Jadi dalam satu pohon itu banyak sekali kembang guys. Oke, yang kedua, faktor dari fisik tanaman itu sendiri yaitu dalam satu sulur itu terdapat beberapa kembang. Nah dalam satu batang ini terdapat beberapa kembang yang mengakibatkan harus merontokkan beberapa kembang. Karena itu dengan sendirinya tanaman naga itu akan merontokkan kembang-kembang yang biasanya yang prematur, yang tumbuhnya itu telat, udah keduluan sama yang temennya. Biasanya yang telat munculnya itu yang jadi rontoknya guys. Nah seperti ini misalkan contoh nih. Nah ini yang jadi bunganya. Ini yang rontoknya 1, 2, 3, tuh 4 kembang yang rontoknya guys. Nah seperti ini 5 tuh, bahkan 5. Dalam satu sulur ada 5 kembang, akan tetapi yang rontok itu 4 guys. Makanya itu diantaranya penyebab kerontokan pada kembang buah naga guys. Tapi ada juga sulur-sulur yang bisa bertahan sampai 6 kembang guys, dan itu pun jarang. Di sini di kebun buah naga MTH itu baru mencapai 4 buah dalam satu sulur. Baru mencapai 4 buah. Nah pohonnya itu yang sebelah sini. Itu pun buah-buahnya kecil-kecil. Paling kalau di kilo itu ukurannya 3,5 ons kurang lebih.
Nah, di pohon ini guys, dalam satu sulur itu ada 4 buah. Nah, di sini. Dan itu pun jarang. Biasanya kebanyakan itu 2, 3 juga masih terbilang jarang guys kalau di sini. Biasanya itu yang kebanyakannya 2 kalau daerah sini tuh. Nah, kalau 2 itu banyak guys sekarang juga. Kalau yang 2 itu. Nah, ini 2 tuh. Bisa dilihat ya. Gitu guys. Nah, itu dia faktor dari fisik tanaman. Kemudian faktor yang ketiga, yang pertama itu faktor alam, yang kedua faktor fisik tanaman. Masih di faktor fisik tanaman itu diantaranya tanaman itu terkena penyakit. Kalau misalkan tanaman terkena cacar ataupun yang lainnya, penyakit-penyakit pada tanaman buah naga itu bisa memungkinkan terjadinya kerontokan pada kembang buah naga guys, gitu. Oke, yang ketiga itu faktor dari kita atau manusia guys. Faktor dari kita atau ownernya atau pengurusnya dalam mengurus tanaman buah naga. Di antaranya untuk faktor dari manusia itu sendiri yaitu kurangnya memupuk guys. Biasanya kalau tanaman kurang dipupuk itu batangnya akan kecil. Nah, ketika masuk musim buah ataupun ataupun di lampu, itu kembang itu akan muncul, tetapi akan mengalami kerontokan guys. Itu muncul tapi rontok karena batang naganya itu kurang kuat guys. Lain halnya kalau misalkan kita pupuk, itu pasti bakalan mulus lah keluar kembangnya juga. Oke, yang kedua yaitu dari faktor manusia itu sendiri, yaitu salahnya pemupukan. Makanya kita harus tahu pupuk apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman dari mulai masa generatif, kemudian masa vegetatif, masa pertumbuhan dan masa pembuahan itu sendiri. Harus tahu guys, apa nutrisi-nutrisi atau unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Di antaranya kalau kita memberikan nitrogen yang lebih tinggi saat musim pembungaan seperti ini, dalam beberapa hari ke depan akan mengalami kerontokan yang sangat fatal guys. Karena tanaman buah naga ini ketika musim buah atau sudah waktunya dibuahkan, itu cenderung membutuhkan pupuk nitrogen itu sangat sedikit, nggak terlalu banyak. Dari 100% paling maksimal itu 20%. Nah, terus pupuk apa yang dibutuhkan oleh tanaman buah naga pada musim pembuahan? Nah, untuk masa pembuahan, unsur hara yang diperlukan oleh tanaman buah naga ini yaitu unsur hara yang tinggi kandungan fosfat sama kalium guys. Jadi di antara NPK itu kita harus banyak memberikan P-nya sama K-nya ketika masa pembuahan. Nah, kalau kita salah memberikan pupuk, nah, otomatis akan mengalami kerontokan pada bunga buah naga guys, gitu. Makanya kita harus benar-benar
untuk memahami dari segi kandungan dalam pupuk, dari segi kebutuhan pada tanaman, itu juga harus kita pahami. Itu guys. Oke, balik lagi yang tadi faktor fisik tanaman juga ada diantaranya sulur terlalu muda. Biasanya kalau tanaman naga batang muda itu biasanya gampang sekali muncul kembang, tapi gampang sekali gugur guys. Dan nggak di lampu pun kalau sulur muda itu gampang sekali keluar kembang, beda sama sulur tua. Tapi kualitas buahnya biasanya lebih bagus itu sulur-sulur yang tua dibandingkan batang-batang yang muda. Karena kalau batang yang tua itu biasanya buahnya gede-gede guys, bisa nyampe sekilo, bahkan sekilo lebih. Di sini juga saya sampai sekilo 4 on. Itu dari sulur yang udah tua. Tuh guys, jadi sulurnya harus yang bagus itu sulur yang udah tua. Kalau sulur yang muda itu kurang maksimal. Biasanya suka mengalami kerontokan. Gitu guys. Oke, balik lagi. Faktor yang ketiga itu apa? Faktor yang dipengaruhi oleh kita sendiri selaku perawatnya, yes, gitu. Oke, terakhir faktor dari manusia itu sendiri diantaranya yaitu kurangnya dalam pengairan guys. Karena tanaman buah naga ini tanaman yang berair, membutuhkan air, makanya kita selaku pengelolanya harus memberikan air sesuai kebutuhan tanaman naga. Jangan berlebihan dan jangan kurang. Usahakan pas. Kalau tanaman buah naga itu biasanya kalau kering enggak tiap hari juga nggak apa-apa. Bahkan bagusnya itu paling seminggu itu cuma 2-3 kali penyiraman kalau tanamannya benar-benar kering. Kalau tanamannya basah itu nggak perlu kasih air guys. Nanti kalau misalkan dikasih air akan mengalami pembusukan pada batang biasanya gitu, karena kandungan airnya terlalu banyak di tanah sehingga kadar pH yang berada di dalam tanah itu cenderung akan berkurang. Makanya harus kita taburi dolomit biasanya kalau segi antisipasinya itu. Makanya kita harus benar-benar tahu dari segi tanah juga guys. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mungkin cukup sekian yang hari ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam segi penyampaian keilmuan tentang menanam buah naga ini guys. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.